Awalnya itu dari debat secara ini, karena kan tontonan gue sejak kecil itu tontonannya Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat gitu-gitu ya, yang tentang debat-debat Islam, dan gue praktikan itu ketika gue ketemu sama adik kelas gue yang Kristen yang gue nilai punya ilmu gitu. Kalau dibilang tipis iman enggak, kayaknya pernah kemarin itu saya sudah kesaksian di depan 1.000 orang juga, teman-teman mungkin ada yang nonton kesaksian saya. Saya dididik bukan dari orang biasa gitu. Maksudnya dalam didikan orang biasanya itu dalam artian bahwa orang tua saya tidak hanya mengajar saya untuk apa? Sorry, tidak hanya memerintah saya untuk ngaji aja gitu, enggak. Jadi saya cari pertanyaan paling sulit dijawab oleh orang Kristen. Nah, saya cari jawabannya juga. Jadi ketika mereka nanti jawab, saya sudah tahu jawabannya apa, saya cari kesalahan di situ jawabannya. Ngerti nggak teman-teman? Oke, paham. Itu dulu pemikiran saya, nggak tahu gue dulu selicik apa gitu. Shalom, selamat berjumpa kembali Sobat Layar Kesaksian. Sampai saat ini, setelah kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan seluruh peristiwa hidupnya, dia masih menjadi pribadi yang membuat jutaan orang terpesona. Menurut saya, hinaan dan hujatan terhadap Tuhan Yesus dan kehidupannya adalah bentuk keterpesonaan orang-orang yang diperlihatkan secara negatif. Mereka-mereka ini sebenarnya terpesona dengan pribadi Tuhan Yesus, tetapi karena belum beriman dan belum terjamah, maka hal negatif pun dikeluarkan lewat hujatan. Seperti yang kita saksikan berikut ini, murtadin yang luar biasa menyatakan imannya kepada publik. Seperti apa? Kita saksikan bersama-sama berikut videonya. Sorry. Tapi kan gini Bang Joseph ya, sebelumnya saya mau nanya nih Bang Joseph. Bang Joseph pindah ke Katolik di usia keberapa? Lu dari Islam atau Kristen sih? Sorry, gue lupa nanya. Saya dari Islam. Kamu Islam? Oh, saya pindah ke Katolik itu dari usia 18 tahun. 18 tahun, karena nunggu resmi. Kalau misalkan setahu saya, waktu di paroki saya, tempat saya dibaptis itu memang ketika sudah di atas usia 18 tahun atau sudah legal itu nggak perlu persetujuan orang tua. Dan pada saat saya mau dibaptis itu katekumen memang saya tanpa pengetahuan orang tua saya. Tapi setelah saya dibaptis saya ngomong gitu, nggak diem-diem ngomong, tetap ngomong gitu. Awal mula ente coba untuk totalitas dan memberanikan diri ke Katolik, didorongin atas dasar apa? Atas dasar karena saya melihat bagaimana orang-orang salah paham terkait tentang kekristenan, dan atas pengalaman pribadi saya pada saat saya masih jadi Islam. Saya punya pola pikir yang sama seperti mereka, cuman bedanya saya itu orang yang berani take an action, dalam artian bahwa saya nggak cuma berani di media sosial, tapi saya juga di dunia nyata, beneran ketemu sama orang Kristen dan saya debatin. Di mana itu ya? Di lingkungan sekolah malah, tanpa takut dikeluarin atau ditegur atau diapain gitu, nggak. Jadi itu beneran take an action gitu, dan saya melihat dari pengalaman saya yang seperti itu, saya mau maka berjanji ketika saya sudah dibaptis, saya berjanji saya akan menjadi orang yang sama tetapi berubah 180 derajat dalam pemahaman iman. Makanya nama akun saya Mantan Radikal. Itulah sebab nama akun saya Mantan Radikal, karena memang radikalnya saya begitu keras. Jadi ketika ada orang-orang seperti di TikTok ini kan, mereka berlindung di balik akun palsu, ngomongin tentang Yesus yang parah-parah, kayak Yesus begini, Yesus yang, nah itu tuh kan nggak pantas tuh bahasanya, bahasa vulgar teman-teman. Bandingkan saya di umur 13-14 tahun, masih kelas 2 SMP, saya sudah berani ngomong kasar tentang Yesus. Dari mana? Dari bercandaan kalau misalkan saya ngaji ya, kalau misalkan saya lagi ngumpul sama temen, lagi main lah bocah-bocah itu ya, bocil-bocil kematian dulu saya. Kayak gitu. Jadi terkait tentang seperti itu, makanya saya bilang nggak ada bedanya memang gitu. Memang sudah saya nggak menggeneralisir ya, cuman saya merasa pada saat itu diri saya sudah didoktrin sejak kecil. Saya nggak menggeneralisir semua orang Islam, no, ini pengalaman pribadi. Makanya saya bilang pengalaman pribadi saya menilai pribadi saya pada saat itu sudah didoktrin, karena memang seperti itu faktanya. Pengalaman pribadi doktrin, maksudnya itu yang ngedorong. Gue ngomongnya lu gua aja biar santai ya. Nggak apa-apa. Kalau gua ngomong saya kamu kan, saya peruntukannya kepada audiens yang saya juga pasti tahu lah, ada yang variatif umurnya gitu, ada yang lebih tua, nggak mungkin saya juga pakai gua lu terus-terusan gitu. Kalau sama seumuran ya silakan aja, nggak apa-apa. Iya. Senyamannya aja. Sampai mana tadi ya? Oh iya. Pengalaman pribadi. Hal doktrin itu yang mendorong lu untuk cabut dari apa? Bukan cabut sih. Awalnya kan observasi ya. Awalnya itu dari debat secara ini, karena kan tontonan gue sejak kecil itu tontonannya Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat gitu-gitu ya, yang tentang debat-debat Islam, dan gue praktikan itu ketika gue ketemu sama adik kelas gue yang Kristen yang gue nilai punya ilmu gitu. Jadi tanya-tanyanya kurang lebih seputar yang sama seperti yang ditanyakan di TikTok, mana pengakuan Yesus itu Tuhan, sembahlah aku,
gitu. Kalau Yesus Tuhan, Bunda Maria itu dulu menyembah siapa sebelum adanya Yesus, kayak gitu-gitu. Makanya gue bilang ya sebenarnya kalau dibilang deja vu bukan ya, lebih tepatnya flashback gitu. Makanya gue bilang ya saya sih nggak pernah membenci mereka karena saya sedang melihat diri saya di masa lampau gitu, di dalam diri setiap mereka yang naik itu, yang kalau bertanya berpolemik teman-teman. Ya saya menanggapinya dengan cara yang bijak aja sih. Ya mau tidak mau dalam hati saya terus mendoakan supaya mereka menyusul seperti saya gitu. Walaupun memang jujur aja agak kesel. Dan itu juga mungkin perasaan yang sama dengan adik kelas saya ketika berhadapan dengan saya waktu itu jadi Islam juga. Kalau dibilang tipis iman, enggak. Kayaknya pernah kemarin itu saya sudah kesaksian di depan 1.000 orang juga. Teman-teman mungkin ada yang nonton kesaksian saya. Saya dididik bukan dari orang biasa gitu. Maksudnya dalam didikan orang biasanya itu dalam artian bahwa orang tua saya tidak hanya mengajar saya untuk tidak hanya memerintah saya untuk ngaji aja gitu, enggak. Baca Iqra 1 sampai Iqra 6 selesai, Iqra 6 selesai, baca Al-Quran, hataman Quran udah selesai gitu aja, enggak. Saya itu double pelajarannya dari mulai TK. TK saya TK Islam BTW, TK Islam di daerah Jakarta Islam, Jakarta Selatan, terkenal lah yayasan Islamnya, terkenal lah pasti. Tahu lah orang-orang sekolah Islam paling terkenal Jakarta Selatan. Gak perlu sebut merek. Terus kalau misalkan pengajian juga saya juga double gitu. Jadi ketika TK itu dari jam berapa sih? Jam 7 ya, kalau jam setengah 8 pokoknya jam segituan lah. Itu sampai jam 10, jam 11-an. Nah lanjut dari situ saya tidur siang jam 12 sampai jam 2. Jam 2 saya bangun siap-siap, jam setengah 3 saya jalan untuk mengikuti pengajian lagi, TPA gitu. Jadi di TK itu ngaji, di itu juga ngaji lagi gitu, dimantapkan lagi gitu. Nah itu kan basicnya kan udah lumayan kuat ya kalau kayak gitu bro ya. Kalau gue lihat ya gitu kan sampai pendidikan formal pun dilarikan ke agama gitu ya. Nah, kesandungnya di momen apa gitu kesandungnya? Kesandungnya di momen dimana gue itu debat dengan orang Kristen. Jadi gini, kenapa bisa kesandung di situ? Karena kan pada saat itu ya, gue diberikan fasilitas berupa komputer Pentium 4. Itu komputer udah rusak tuh, komputer Pentium 4 tahun berapa itu? 2007-an kali? Enggak dong, enggak. Pentium 2012. Masih pakai itu, makanya gue bilang komputer jadul itu punya bapak gue. Tapi kan masih bisa kan dipakai buat internetan kan? Iya bisa sih, masih ngangkat sih prosesor. Masih ngangkat itu. Gue nggak main game. Saya nggak main game teman-teman. Saya nggak main warnet, nggak kenal PB, Point Blank gitu nggak kenal Counter Strike, CS itu baru-baru tahu sekarang loh. Itu karena dulu gue kalau ke warnet kalau nggak nyari-nyari tentang agama, kalau nggak nonton YouTube. Ya, jadi memang pengalaman kecil saya unik. Kalau dibilang introvert, nggak juga, ekstrovert. Cuman saya nggak ngikutin tren seperti bocil-bocil pada zaman itu ya. Gitu. Nah, ketika itu terjadi bro, jadi saya manfaatkan internet itu. Dan saya juga diberikan fasilitas handphone. Ini pas, kronologinya pas udah, ini gede ya, nggak mungkin TK ya. Udah umur 14 tahun, udah pakai BB, zamannya BB, BlackBerry. Nah, saya pakai itu untuk nyari-nyari di itu. BlackBerry punya itu. Sama saya juga ke warnet juga kan. Nah ketika itu saya nyari-nyari kejelek-jelekan tentang Kristen gitu. Jadi saya cari-cari dari website artikel-artikel atau blogspot gitu bro. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari Islam, itu saya hafal blogspotnya apa, artikelnya apa gitu. Nah, antusias waktu itu ya, oke? Ya antusias di situ. Nah terus saya cari kesalahan, ternyata nggak ada. Dan itu menuntun saya kepada gereja Katolik. Surprisingly saya umur 14 tahun, 15 tahun sudah kenal gereja Katolik bahwa. Dan website-website yang saya pakai untuk mencari-cari kesalahan itu saya baru ingat sekarang itu website kebanyakan website Katolik punya. Katolisitas itu yang paling sering saya pakai dulu. Jadi kalau saya tuh nyari keywordnya di Google yang paling saya ingat itu pertanyaan paling sulit dijawab oleh Kristen. Nah, antisipasi saya yang masih sering saya pakai dengan sekarang ketika saya berdebat itu adalah mencari pertanyaan dan saya sering cari jawabannya sendiri. Jadi gini, maksudnya gimana ya saya jelasin. Jadi saya cari pertanyaan paling sulit dijawab oleh orang Kristen. Nah, saya cari jawabannya juga. Jadi ketika mereka nanti jawab, saya sudah tahu jawabannya apa, saya cari kesalahan di situ jawabannya. Ngerti nggak teman-teman? Oke, paham. Itu dulu pemikiran saya, nggak tahu gue dulu selicik apa gitu. Iya, dibilang radikal atau licik atau pintar apa gimana ya, kayak gitulah. Gitu. Nah, terus ya kalau berbicara mengenai berbicara mengenai tadi ya dengan iman saya yang seperti itu, saya masih cari-cari kesalahan sampai saya ketemu dengan bagaimana kita berbicara sejarah masing-masing agama tuh. Di umur 16-an tahun itu kan udah mulai matang tuh pemikiran saya, ya kan? Nah itu baru kemudian saya memahami secara objek yang lebih luas, nggak berbicara masalah ketuhanan aja, tapi berbicara mengenai soteriologi, berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai otoritas, berbicara mengenai
ya tadi otoritas dan keselamatan itu yang saya kejar setelah berbicara mengenai ketuhanan sudah saya dapat. Saya kejar di soteriologi dan keselamatan. Nah disitulah kemudian terpanggil gitu. Dan menariknya ketika saya masih jadi Islam itu saya sempat ya penasaran dengan Alkitab, jadi saya beli Alkitab walaupun pada akhirnya ketahuan terus dibuang gitu. Dan itu yang membuat saya terpanggil gitu kan. Dan dari situ sempat juga saya sebelum memantapkan panggilan saya menjadi orang Kristen Katolik seperti sekarang itu, saya sempat merasakan jadi agnostik gitu. Jadi udah malas sama agama karena pada saat itu panggilan saya merasa bahwa Tuhan tidak memberikan bantuan apa-apa. Justru saya mengalami keterpurukan yang lebih parah gitu. Jadi orang tua saya salah paham ketika saya mencari-cari tentang Kristen, dibilang saya ada tujuan untuk murtad gitu kan. Padahal saya ingin mencari-cari kesalahan gitu. Dilihat ketahuan dari historinya, dicek HP saya. Kemudian oke. Nah, jadi dari kesabaran itu saya pikir wah Tuhan udah meninggalkan saya gitu. Jadi saya sempat agnostik gitu. Lu sempat ngasih pengertian ke orang tua bahwasanya ini cuman apa namanya, iya, bukan ngasih pengertian gitu. Tapi orang tua gua masih nggak percaya gitu karena memang saya itu ketika sekolah itu sering mengajukan tanya jawab dengan guru agama saya gitu. Jadi saya aktifnya itu karena untuk mengajukan tanya jawab tentang Islam. Karena gimana ya teman-teman, saya bilangnya gimana ya sebenarnya. Jadi tahu nggak sih posisi di mana seorang remaja lagi mencari jati diri, dengan maksud saya itu untuk mencari-cari kesalahan tentang Kristen, tapi saya juga nggak mau iman saya terbengkalai. Jadi saya bertanya-tanya juga dengan iman saya yang sekarang ini, walaupun secara pendidikan saya dididik dari kecil itu sudah pendidikan yang sangat agamis, tapi saya nggak mau karena prinsip saya sesuatu yang tidak lama disentuh-sentuh itu pasti bakalan luntur, pasti bakalan lupa gitu kan. Nah jadi saya mau seperti itu. Jadi orang tua saya salah nangkep itu dari pertama ngeliat history website saya, pencarian saya di Google, baik di komputer maupun di handphone, juga dari ketika mendapatkan omongan ketika ngambil rapot sama guru saya gitu. Anak bapak, anak ibu itu aktif banget pelajaran agama, nanya-nanya terus, kritis gitu. Tapi pertanyaannya itu cenderung kayak dalam kekosongan iman katanya gitu. Saya dibilang kayak gitu, kurang ajar tuh guru. Tapi puji Tuhan nilai agama Islam gue gak pernah di bawah 85, gak pernah di bawah 85, 86, gak pernah. 9 terus, 9, 8, paling jelek itu 87 setahu saya, 88. Tuh, itu yang membuat saya itu kemudian ngerasa bahwa pada saat itu ya, oh ya udah gitu kan. Saya coba untuk mencari Tuhan itu di Kristen karena sebelumnya saya juga tahu bahwa kekristenan itu bukanlah sepenuhnya salah karena POV saya aja waktu itu. Nah, tapi saya bersifat masih netral pada situ itu dengan cara saya masih berdoa dengan Tuhan saya yang lama. Gitu, dengan tujuan bahwa ya Tuhan, tolong mantapkan saya. Ya muqallibal qulub, kan ada tuh doanya, wahai zat yang bolak-balikan hati. Ya kan? Ya muqallibal qulub. Saya tetap berdoa itu terus siang malam saya berdoa itu. Ketika saya meminta untuk ditunjukkan ke jalan yang benar. Tapi pengalaman pribadi ya, once again, pengalaman seperti pribadi, saya nggak pernah mendapatkan panggilan dari Tuhan saya yang lama. Saya justru mendapat pengalaman terus-terusan dari Tuhan saya, dari Allah saya, Yesus Kristus. Dan itu saya dapatkan semakin kencang ketika saya iseng-iseng doa kepada Tuhan Yesus dengan perantaraan Bunda Maria. Waktu itu saya novena 3 Salam Maria, iseng, masih pakai bacaan waktu itu, ya masih baca. Novena 3 Salam Maria, masalah saya sepele, saya memang sedang ya ini nggak boleh dicontohin, ini namanya mencobai Allah, itu namanya nggak boleh. Tapi percaya nggak percaya itu terkabulkan. Jadi saya sempat juga cerita bahwa saya itu bandelnya itu nanggung-nanggung gitu. Jadi dulu orang tua saya ngelarang saya untuk bawa motor. Nah, saya bawa motor itu dan saya lupa bawa saya bawa STNK itu, tapi saya lupa naruh, ya kan. Nah ternyata STNK itu nggak pernah ada di dompet saya ketika saya berangkat sekolah itu. Nah, papa saya tahu di dompetnya nggak ada STNK motor nih, ditanyain kan setelah saya pulang dari sekolah, tanyain, kamu motor nggak bilang-bilang gitu-gitulah pokoknya. Mana STNK-nya gitu kan? Karena saya cuma nyerahin kunci motornya aja. Saya cari-cari STNK nggak ada. Kemudian saya panik dong. Wah jatuh nih, wah gini. Nah justru cara itu, papa saya marah-marah. Nah, papa saya marah-marah. Saya cari di sekolahan, saya balik lagi naik Uber. Waktu itu masih ada Uber. Uber udah mulai mati-mati sih, tapi masih ada Uber waktu itu. Saya pakai, terus saya balik lagi sekolah, saya cari. Sepanjang perjalanan saya itu doa sama Bunda Maria, bersama Bunda Maria. Saya berdoa simpel. Saya berdoa baru pertama novena 3 Salam Maria, bahwa sekali waktu itu langsung dikabulin loh teman-teman. Belum 9 hari itu beneran, baru sekali doang. Baru di saat itu. Jadi selama perjalanan itu karena saya nggak ketemu-temu di sekolah, saya itu ke ruang kelas yang kosong, saya doa novena 3 Salam Maria, kartu doa yang saya selalu bawa saya sembunyikan, gitu. Saya bawa itu dan tahu nggak, singkat cerita ketemu di rumah, ternyata adik saya yang kecil itu
karena mungkin ya intuisi anak kecil kali ya, tahu itu barang papanya, dikembalikan lagi ke dompetnya gitu, ditaruh lagi, ternyata dibalikin lagi sama adik saya gitu. Temuin sama adik saya, terus ternyata selama seperjalanan itu papa saya udah nemuin dan ditaruh lagi di dompetnya. Jadi pas balik itu langsung ini hal sepele kok bisa. Nah kemudian saya coba lagi, itu novena masih belum saya kelarin loh, belum saya kelarin, novena itu masih ngegantung teman-teman, nggak saya kelarin. Karena pada saat itu saya nggak tahu kalau misalkan walaupun doa kita terwujud sebelum 9 hari novena selesai, harusnya kita lanjutin ya. Saya belum tahu, jadi saya nggak lanjutin. Terus kemudian saya doa lagi. Waktu itu saya minta supaya Tuhan berikan saya itu nih nem ya. Kalau sekarang nyebutnya mungkin nilai akhir ya, nem. Ya sama sih, nem nilai akhir ujian itu ya. Ya ujian nasional saya di atas rata-rata daripada saya, kemampuan saya yang saya sudah tahu bahwa saya tidak mampu untuk mengikuti pelajaran dengan fokus, karena waktu itu juga itu tadi karena pencarian jati diri. Kabul lagi. Saya nggak belajar loh, beneran, saya nggak bohong, saya nggak berdosa. Saya pas lulus SMP itu, saya kelas 3 saya nggak kayak teman-teman saya ikut les gitu ya. NF tau, les NF, Nurul Fikri itu paling beken di sekolah saya waktu SMP. Nggak, saya nggak ikut. Saya nggak ikut, saya nggak juga nggak belajar. Jadi selama sebelum UN itu saya nggak belajar apa-apa. Jadi saya cuma ngandelin aja apa yang saya pernah ingat-ingat ya saya itu. Apalagi pada saat itu udah UTBK kan, UNBK ya gitu. Pakai komputer, bukan pakai kertas. Jadi seperti itu dan dikabulkan. Terus dari situ perlahan-lahan Tuhan panggil saya mulai yang terbuka. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk katekumen. Pas saya mau katekumen di umur saya yang 17 tahun, baru masuk 17 tahun baru sebulanan, ditolak sama romonya secara halus. Ditolak secara halusnya maksudnya supaya kamu memahami imanmu dulu yang lama, baru kamu pindah ke keyakinanmu yang kamu pilih sekarang. Jangan kamu pindah hanya karena masalah sepele, kamu harus memahami imanmu dulu. Jadi saya pakai lagi setahun untuk belajar iman saya, untuk memperdalam. Makanya saya ada buku-buku Islam, nah yang kayak gini-gini. Dan ketika saya beli buku-buku Islam yang baru daripada yang saya punya lama, itu karena untuk merefresh. Jadi kalau Anda bilang katanya ilmu Islam saya tipis, ya silakan aja coba saya uji saya. Udah banyak kok yang uji saya, udah banyak kok yang udah ngetes saya. Dari mulai Ustadz, bukan ulama ya, Ustadz, Habib, ada Habib. Nah, dulu waktu di Islam itu kan Islam kan kepecah jadi 73 golongan ya, Bro ya. Lu belajar ke mana gitu? Apa ke salaf? Apa ke... Saya Sunni. Saya justru berdebat dengan orang Wahabi. Dulu gue bilangnya orang Wahabi, antek-antek Wahabi, antek-antek Amerika di Facebook. Saya dulu masih ada nggak ya grupnya? Gue juga lupa Facebook gue. Facebook saya bukan nama asli, Facebook saya nama-nama keren gitu. Jadi saking anehnya saya untuk anak-anak seumuran itu, saya itu udah terjun ke dunia lintas agama selain hanya dengan Kristen, saya juga dengan internal saya, dengan Salafi. Jadi saya tahu dalil-dalil Wahabi, makanya saya beli ini. Dari Salafi ya, sorry. Tapi orang yang bilang Wahabi kan biasanya orang-orang Sunni, orang-orang ahlul bid'ah. Iya. Gitu. Jadi kayak berbicara dulu mengenai sholat pakai baca niat dulu sholat ya. Ya kalau gue baca dulu niatnya, dan niatnya itu diucapkan dalam hati juga, dalam ini juga, lisan juga. Jadi lisan itu bahasa Arab, hati bahasa Indonesia. Ajaran Ustadz gue Sunni. Tapi ini gue pengen diskusi, pengen ngobrol-ngobrol banyak. Takutnya hamba rumit, tapi nggak apa-apa di apa aja kalau. Nggak apa-apa, itu orang Islam di bawah udah kepanasan gara-gara lo nanya-nanya kayak gini. Gue gak ada maksud loh, bro. Orang tua saya masih Islam, teman-teman. Orang tua saya masih Islam, tapi udah nggak terlalu Islam banget semenjak saya murtad. Nggak tahu ya kenapa. Ya dalam artian begini, masih Islam tapi nggak terlalu Islam sesyari dulu. Dulu mama saya itu pakai kerudungnya, kalau dulu keluar itu cadaran. Sekarang udah nggak tahu mungkin ya. Cadaran? Dulu waktu gue masih Syafiun apa gimana? Syafiun Sunni tapi itu iya. Tapi cadaran. Karena memang pemahaman iya. Tapi karena pemahamannya ikut pengajian yang kayak gitu, dia mulai cadaran. Belibet. Jadi dia mulai cadaran dengan pengajian dari itu Ustadz Khalid gitu-gitu. Oke. Sempat. Gue juga nggak ngerti kalau di SOP Islam kan pindah manhaj itu nggak ini bro, nggak seribet orang Kristen. Betul. Nggak disuruh syahadat ulang kan? Betul kan? Nggak disuruh syahadat ulang. Karena kan kalau di Islam itu kan automatically gitu kan, kalau berangkat dari niat. Jadi sertifikasi nggak terlalu dipentingkan banget kayak gitu kan. Nggak, soalnya gue gini bro, maksud gue gini ya, gue Muslim gitu ya kan, yang dimana Muhammad pun membenarkan risalah sebelumnya gitu. Makanya gue lebih tertarik itu diskusi daripada berdebat atau menyerang keyakinan orang. Oke.
Karena berdasarkan itu kan, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, termasuk di situ kan Injil kan, kitabnya Allah juga kan, ke situ sih. Nah, eh, pada saat nyari kesalahan itu nggak menemukan celah, dalam artian datanya balance gitu atau gimana? Kalau dibilang nemuin kesalahan, ada kesalahan, tapi gue lihat kesalahan yang dilakukan oleh gereja Katolik itu selalu membuat gereja Katolik tetap berdiri dan utuh sampai dengan sekarang 2000 tahun. Beda dengan Islam. Dengan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikum, diharamkan bagimu babi, sampai nanti ada di kalimat dalam ayat yang sama itu kan, telah pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu untukmu. Betul nggak? Betul. Ada kan surah Al-Maidah ayat 3 itu masih gue hafal. Itu dibawa ada yang nantang-nantang gue pakai surah Al-Waqiah. Gila kali. Ntar ya, belakangan ya. Kita lagi ngomong dulu. Nggak apa-apa, naik aja, ntar gue sambung lagi. Nggak apa-apa, nggak usah. Dia nggak naik, dia cuma berani komentar. Masa surah Al-Waqiah, suruh sama gua Iza, surah Waqiah, Iza waqa'atil waqi'ah, laisa liqa'id. Saya lagi fokus dulu, jangan distract saya Islam. Ya, saya lanjut ya. Jadi ketika mencari celah itu, saya tetap ada namanya sejarah itu, ada masa lalu gitu. Tapi itulah yang membuat gereja Katolik tetap bertahan 2000 tahun sampai dengan detik ini. Sebab apa? Begini, tadi kan saya sempat sebutkan dalil dalam Al-Quran itu surah Al-Maidah ayat 3 yang mengatakan Allah telah menyempurnakan agama Islam. Tapi di satu sisi yang tadi kamu bilang mengenai Islam terpecah menjadi 73 golongan. Di satu sisi Nabi Muhammad mengatakan berdasarkan hadisnya yang sahih, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ini kan yang menjadi pertanyaan. Allah bilang katanya Islam sudah disempurnakan sesuai definisi loh. Sempurna itu artinya utuh, penuh, tidak mungkin terpecah belah. Definisi KBBI pun sama. Saya rasa teman-teman ketika mendengar kata sempurna itu nggak mungkin terpecah-pecah. Betul apa nggak teman-teman? Tapi sementara Nabi mengatakan Islam yang sudah sempurna itu harus terpecah menjadi 73 golongan. Jadi apabila ketika kita berbicara mengenai dalil, ini yang mana kita pegang gitu. Saya pernah berdiskusi, saya bertanya gini sama ustaz saya, itu yang membuat saya makin yakin dengan gereja Katolik. Saya tanya, kan itu sempat saya di sidang bro sama keluarga, di sidang ketika saya sudah ketahuan ada niatan untuk murtad ya. Saya di sidang. Ditanya dong sama ustadz saya ini, karena ustadz saya lulusan perbandingan agama teman-teman. Dari universitas mana yang ada di Pamulang tuh, yang daerah dekat-dekat Pamulang, pasti tahu lah Universitas Islam daerah situ, udah pasti tahu lah satu-satunya di situ ya. Jadi jurusan perbandingan agama. Dia nanya gitu, apa yang membuat kamu yakin dengan gereja Katolik gitu? Ya saya bilang saya bandingkan dengan Islam, saya bilang. Kenapa saya bilang saya bandingkan itu ya? Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja Katolik itu ketika dia berbicara kepada Santo Petrus, saya bilang gitu. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18 itu apa? Dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut loh Ustadz. Kalau Ustadz baca dalam bahasa Inggrisnya itu the gate of hell shall not prevail against it. The gates of hell loh Ustadz, bayangkan gerbang neraka gitu. Jadi artinya bahkan alam maut tidak akan mampu menyentuh gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Karena sarana keselamatan itu adalah gereja teman-teman. Dan itulah yang membuat saya yakin. Akhirnya dia bandingkan loh, tapi kan Islam juga menjanjikan keselamatan begini-begini. Saya tanya, Islam apa Ustadz? Saya Islam Sunni. Ustadz Islam Sunni juga? Ya, dia bilang kayak gitu. Hadis Nabi mengatakan hanya ada satu golongan yang masuk surga. Ustadz, golongan siapa yang masuk surga? Ya golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kan ada terusannya hadis itu. Dia bilang kayak gitu kan. Memang ada terusannya. Saya bilang seperti itu. Tapi dalam ke-73 golongan artinya hanya golongan kita yang masuk surga. Ya, dia bilang. Golongan yang lain Ustadz, wallahu alam. Kayak gitu. Jadi apakah sudah pasti Ustadz? Ya, wallahu alam, dia bilang kayak gitu. Kalau untuk kita pasti, untuk yang di luar kita belum tahu. Dalam artian apa? Loh, masalahnya bro, 73 golongan itu mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Mengaku loh yang mengklaim Salafi itu mengaku juga bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Tapi kalau gue menilai, coba untuk meneliti hadis itu, yang dimaksud sate masuk surga itu tanpa hisab gitu. Jadi masuk kan, ini gue bicara ini ya, bicara keilmuan Islam ya. Maksudnya dalam artian bicara internal. Maksudnya dia masuk tanpa hisab gitu loh. Masuk tanpa hisab. Kan ada beberapa kan, ada yang secepat cahaya, ada yang secepat berkuda, ada yang secepat berlari, ada yang berjalan kan gitu. Gue menelitinya begitu, Tanpa hisab artinya tanpa ada, jadi semacam orang dalam gitu ya.
Oh ini VVIP gitu, nggak perlu gitu kan? Ya, secara analogik ya. Saya sorry, saya pakai Ya nggak perumpamaan. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti ya sama aja pilih kasih dong. Emang emang sebenarnya surga itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kalau gua baca dalam hadis itu nggak semua orang itu mendapatkan hak yang sama untuk memandang wajahnya Allah gitu. Oh jadi karena tingkatan-tingkatan itu juga bergantung kepada visibilitas, tingkat visibilitas sesuai dengan kayak pengertian dari bro. Nggak semua memandang wajah Allah. Jadi semakin jauh tingkatan surga, semakin jauh ngeliat Allah. Itu bisa dikalkulasikan dong jaraknya. Bisa, bisa ada begitu. Tapi kan harus berdasarkan dalil ya, harus berdasarkan dalil. Kalau kita bicara jarak, bahkan pintu taubat aja mempunyai jarak gitu. Jaraknya Iya, nggak berapa? maksud saya paham nggak ketika kamu tadi bilang nggak sama memandang wajah Allah, masalahnya itu secara visibilitas berarti, secara hanya dari jarak pandang. Semakin jauh tingkatan surga, semakin jauh kita ngeliat Allah gitu. Jadi yang paling tingkatan surga paling atas maksudnya nompok gitu wajah Allah apa gimana? Sorry saya nggak ngerti maksudnya penjelasannya. Jadi yang ini gue ngomong berdasarkan pengetahuan gue aja ya. Kalau yang pengetahuan gue masih banyak lah kekurangan gue. Yang gue tahu begini, yang gue tahu tuh surga Firdaus yang ditampakkan wajahnya itu, yang di bawah hanya selendangnya aja kan. Allah itu kan memakai hijab, bukan hijab tapi kayak apa namanya, Selendang, tadi lu bilang selendang. iya. Nah, yang di bawahnya itu hanya melihat hijabnya aja, selendang itu hijab. Hijabnya itu menyentuh sampai ke dasar surga yang paling bawah, yang dimana yang ditemanin sama 72 bidadari atau berapa bidadari itu yang paling bawah, yang masuk terakhir kali masuk ke surga. Jadi yang dimaksud begitu kalau gue meneliti hadis itu gitu. Oh, Allah pakai hijab, ya lah terserah. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi apalagi yang mau kamu tanyakan? Enggak sih, mau bertanya apa diskusi nih? Oh, kalau mau diskusi apa lagi? Saya sudah cukup sih mendengarkan itu karena saya juga tahu penjelasan itu. Jadi pada intinya ketika berbicara mengenai hisab pun itu nggak meyakinkan bahwa semua orang Islam akan masuk surga. Sudah ditakdirkan kan? Saya murtad juga kata Ustadz saya juga udah ditakdirkan ya, sambil nenangin orang tua saya. Ini sudah takdir Allah Pak, Bu. Joseph bisa seperti ini gitu. Ya, kalau mau dipertanyakan, kan ente pernah belajar Islam ya bro ya? Betul. Mau apa? Takdirmu Bram, takdirmu Alak, iya. Ya, takdirmu Bram, takdirmu Alak. Atau gimana? Gitu. Kalau tanggapan ente surat Al-Maidah ayat 116 bagaimana bro? Tentang apa yang itu Al-Maidah 116? Enggak, masalah takdirmu Bram, takdirmu Alak itu bukan. Bukan. Kalau yang takdirmu Bram, takdirmu Alak, gue mau cerita sedikit soalnya. Oh boleh, Ustadz, Ustadz dia bilang kan ada takdir yang bisa diubah ketika kita bekerja begini. Ya, oke. Jadi dia menggunakan analogi teman-teman. Jadi di Islam itu kan ada percaya takdir ya, ketetapan Allah gitu kan. Kalau di Kristen itu yang mirip-mirip itu double predestinasi ganda yang mirip dengan Islam. Takdir ya. Takdirmu Bram dan takdirmu Alak. Ada yang takdir yang bisa diubah. Nah, Ustadz saya jelasin kayak gitu. Jadi kayak, oh ini kan ada takdir yang bisa diubah. Misalkan ada orang yang lahirnya, mohon maaf, dalam keadaan kurang. Sorry, saya lanjutkan. Ada orang yang lahir dalam keadaan kurang mampu atau miskin. Nah, dia bisa bekerja, mengubah ya keadaan dia bisa jadi kaya. Saya cuma bantah pakai satu kalimat simple loh. Iya, dia bisa memang bekerja. Tapi kalau Allah memang sudah tetapkan dari sananya miskin, masih bisa kaya nggak Ustadz? Diam dia. Beneran diam dia. Saya tambahin lagi. Berarti harus tetap dengan persetujuan Allah nggak Ustadz? Berarti apakah keputusan Allah dalam masuk Ustadz bisa disogok gitu? Ketika melihat hambanya berusaha, berarti itu maksudnya juga Ustadz mau ngomong bisa disogok Allah itu, iya. Bisa ketetapan Allah itu tergantung bagaimana manusia. Berarti Allah itu bukan muhalafatul lil hawadisi dong. Berarti irodahnya Allah bergantung pada makhluk dong Ustadz. Diam dia. Makin diam dia. Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya praktikkan hal yang sama dengan salah seorang santri lulusan pesantren. Saya tanya hal yang sama jawabannya. Tanya sama teman-teman waktu itu. Berbicara mengenai takdirmu Bram dan takdirmu Alak. Sama. Jadi intinya apa? Nggak ada bedanya antara takdir yang diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Kalau Allah tidak menyetujui hal itu terjadi, never.
If Allah never say yes or nodding, nggak ngangguk-ngangguk, nggak. Tapi kalau Allah setuju ya. Jadi tetap ada apa namanya ya itu takdir. Kalaupun berdoa panjang siang malam kalau memang takdirnya seperti ini, sama seperti Adam toh. Saya itu juga diskusi mengenai penciptaan awal kekristenan bro sama ustadz saya. Di Kristen ini namanya, saya bilang ustadz jangan bawa-bawa Hawa itu cuma ada di Alkitab, di Al-Quran nggak ada. Gitu. Nah ketika berbicara Adam dan Hawa sampai kita berbicara mengenai kejatuhan Adam dan Hawa. Saya sampai bilang begini, kalau setahu saya di dalam dalil itu jelas Adam dan Hawa jatuh dalam, Adam dan istrinya dalam Islam itu jatuh karena sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz Allah. Betul nggak ustadz? Iya dia bilang. Ribuan tahun katanya, 43.000 tahun atau berapa ribu tahun gitu, saya lupa. Berarti Allah menghendaki memang pada mulanya Adam dan istrinya itu jatuh dalam dosa. Iya. Berarti sekalipun dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana dan seterusnya, itu sebenarnya Allah sedang menguji saja. Diam dia. Kenapa saya bilang kayak gitu Ustadz ya? Masalahnya itu kan doa taubat. Kalau Allah tahu Allah itu sudah menetapkan Adam dan istrinya berdosa, kenapa dia harus mendengarkan taubatnya Adam? Sampai ada penjelasan bahwa nanti Adam selain berdoa dengan Rabbana Zolamna juga berselawat dengan namanya Muhammad. Nanti hakikat Muhammadiyah itu Nur Muhammad itu kan. Gitu. Jadi saya bingung penjelasannya itu bro. Karena perbedaan aliran dalam Islam dan perkembangan akidah kalian yang masih berkembang sampai dengan sekarang. Karena tidak ada otoritas itu. Dan berbicara mengenai surga tadi ada tingkatan. Saya juga bertanya kalaupun ada surga, tingkatan surga itu penghitungannya gimana Ustadz? Supaya kita jangan sampai ketinggalan rombongan supaya kita tetap di surga yang paling pertama. Saya nggak mau surga paling bawah. Ya terus berdoa dan ini katanya. Lah, terus bedanya apa Ustadz? Kalau misalkan terus berdoa tapi Allah nggak mau masukin kita ke surga Firdaus gimana? Bingung lagi dia. Jawab lagi, wallahu alam bisawab, itu hanya Allah yang tahu katanya. Saya bingung. Masa saya disuruh tanya Allah bro? Apa-apa wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab. Masa saya harus ngomong sama Allah? Kan nggak mungkin. Gitu, saya sampai bercanda gitu. Ustadz, saya kan lagi ngomong sama Ustadz, gak mungkin saya sama Allah gitu. Artinya kan begini, pada saat Allahu a'lam bishawab itu kan berarti kan keterbatasan ilmunya aja. Gitu. Keterbatasan ilmu dengan seseorang lulusan background dari Universitas Islam Negeri dan juga dari lulusan Kairo. Ulumul tafsir, ulumul Quran. Saya nggak bisa sebut nama, tapi teman-teman pasti ada yang kenal. Nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue ya, kalau menurut gue gini bro. Kalau menurut gue ya, untuk mencari sertifikat tuh gampang gitu. Kalau menurut gue. Jadi lu mau bilang si Ustadz ini nyogok gitu, palsu, nggak boleh gitu loh. Nggak gampang loh. Masa kamu ngegampangin orang yang kuliah? Parah kamu. Saya jadi ikutan sakit hati. Kuliah nggak gampang bro. Ngejar gelar S1 itu nggak gampang. Ngejar gelar magister nggak gampang, apalagi yang saya bicarakan itu dapat beasiswa ke Kairo. Thank you pausnya tadi. Tapi lebih sulit. tapi lebih sulit lagi mendapat pengakuannya Allah, itu lebih sulit banget. Allah pengakuannya lewat apa? Ya masalahnya kita juga berbicara realita duniawi gitu. Maksudnya dalam artian kita melihat sesuatu yang kita lihat gitu. Jadi gini, kalaupun berbicara mengenai pengakuan Allah, Allah itu ada di dalam diri setiap manusia sesuai dengan dalil. Betul atau tidak? Surah Qaf ayat 16. Allah sedekat urat nadi. Betul apa enggak? Betul. Omnipresent enggak Allah? Maha hadir enggak Allah? Aduh, jangan pakai bahasa ilmiah bro, bahasa intelek. Ya maha hadir, maksudnya maha hadir enggak Allah? Omnipresent, ya maha hadir enggak Allah? Dengan keyakinan Islam. Maha hadir. Kenapa Allah tidak bisa hadir ketika Ustadz saya sedang menjelaskan? Kalau di saya dijelasin loh bro. Ini makanya saya sempat agak terharu bacanya. Jadi pada saat saya sedang dalam pergumulan, Jadi saat saya sedang pergumulan itu yang bikin. Jadi gue pede debat sama Ustadz gue itu karena di dalam Alkitab tertulis apabila mereka menyerahkanmu ke depan mahkamah agama. Bukan kamu yang mengatakan itu, tetapi Roh Kudus yang mengatakan itu. Itu yang membuat saya ternyata yakin bahwa Allah saya maha hadir. Menjamin bahwa yang mengatakan itu Roh Kudus. Menjamin bahwa ketika saya berbicara mengenai iman saya dan saya menjadi yakin bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Ketika saya diskusi sama Ustadz, itu kenapa saya bisa pede bro? Bayangin bro, saya masih 16 tahun. 17 tahun, 16 tahun. 16 tahun, 17 tahun, dia sudah S2 itu. Bro, sinyal gua naik turun. Iya nggak apa-apa. Maksudnya dalam artian ketika berbicara masalah
pengakuan Tuhan, pengakuan Allah. Ketika kita berbicara mengenai penjelasan, tidak mungkin Allah itu tidak menyelamatkan umatnya. Saya yakin Allah yang hidup dan Allah yang mengasihi hambanya itu pasti akan menyelamatkan. Bukankah dalam seperti itu dalam Islam? La tahzan innallaha ma'anna. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kalian. Betul nggak? Itu kan ada juga dalilnya. La tahzan innallaha ma'ana. Nah itu sungguh Allah yang bersama dengan kalian, harusnya Allah itu bisa menyelamatkan umatnya. Kenapa pada saat itu Ustadz saya menjadi perwakilan Allah, saya tidak bisa menyelamatkan saya? Itu logikanya. Saya juga ngomong kayak gitu sama Ustadz saya. Kalau masalah selalu ngomongin takdir, masa Allah nggak mau nyelamatin saya ketika saya keluar dari imannya, ketika saya tidak mau lagi percaya kepadanya, ketika saya tidak mau lagi untuk tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk bersujud kepadaku. Kenapa dia membiarkan salah satu dari sekian banyak orang jadi saya untuk sujud gitu? Kenapa? Sementara di dalam Islam nggak ada kehendak bebas loh, nggak ada free will, kan adanya takdir. Apakah Tuhan menentukan supaya manusia ada yang binasa di ya, lu tadi ngomong apa? Tapi gini ya, gue mau sampein. Suara gue ada nggak? Halo, cek. Ada, dengar. Gue nggak tahu ya tadi penyampaian lu apa, tapi gue pengen nyampein doa itu kan otaknya ibadah ya. Doa itu otaknya beda. Ada 3 konsekuensi dari doa itu langsung dikabulkan, ditunda dan diganti gitu ya kan. Dan mungkin ini bisa menjadi pemahaman seperti itu, betul. Diskusi yang nggak apa-apa, saya juga ngerti pemahaman manfaatnya. Cek. Duh, sinyal gue naik turun. Ya, sinyal lo. Jadi gini, saya tahu teman-teman. Jadi dalam pemahaman Islam, ketika Anda berdoa sesuatu, misalkan, ya Allah, saya minta supaya saya mendapatkan rezeki, misalnya mendapatkan rezeki nomplok misalkan. Nah, itu dalam pemahaman mereka ketika doanya nggak terkabul, itu dipahami bahwa doanya diganti atau doanya ditunda. Pertanyaan saya, dari mana kamu tahu bahwa Tuhan bisa menunda dan bisa mengganti doa? Apakah kamu adalah personal asisten atau sekretari pribadinya Tuhan? Kalau Anda, saya juga mau apply, karena saya merasa kualifikasi saya mumpuni untuk menjadi sekretarinya pribadinya Allah. Jadi saya bisa tuh ngatur-ngatur. Allah, saya tahu nih kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, berarti doa saya diganti, doa saya diubah, doa saya di cancel. Kok jadi kayak ini? Jadi kayak corporate ya? Ada make an appointment gitu, diganti-ganti. Saya rasa enggak. Ketetapan Allah itu, rancangan Allah itu mendatangkan sukacita dan sejahtera. Yeremia itu jelas, perjanjian lama. Rancangan yang ada pada dalam diri Allah bukanlah rancangan manusia yang mendatangkan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan sukacita dan sejahtera. Jadi saya tidak ada dalam pemahaman Kristen, setahu saya tidak ada doa itu diganti, diubah, di cancel, di apa lagi? Ya, nyangkut di DC cakung gitu maksud kamu? DC cakung, nyangkut. Nanti ya doanya lagi nyangkut, sabar. Overload nih doanya. Loh kok Tuhan jadi kayak butuh personal assistant? Apa butuh? Kalau butuh saya mau hire juga. Saya dong. Iya, bisa juga. Bisa juga. Bisa juga begitu doa. Kan doa itu ada. Iya. Doa itu nggak ada yang langsung nyampe ke langit, nyampe ke Allah. Ada yang ngambang di langit pertama. Itu kenapa alasan ngambangnya? Ambil satu persatu itu yang dikategorikan. Overload apa gimana? Masih saya nggak ngerti nih dari konsep yang masih saya sampai nggak ngerti. Saya tanya sama Ustadz juga, penjelasan juga sama, wallahu alam. Itu bagaimana Allah, maunya Allah? Bukan maunya Allah sih. Doa yang diimbangi dengan sholawat Nabi itu langsung nyampe ke langit. Oh sama, Ustadz saya juga, orang tua saya pasti bersolat lah ketika saya tapi sinyal gue naik turun gak enak banget gue, sumpah. Sinyal gue naik turun bro. Iya nggak apa-apa. Gue thank you banget ya atas kesempatannya ya. Thank you banget gue atas kesempatannya. Nggak apa-apa bro, nanti naik lagi aja. Mungkin diskusi sama lu enak kok. Iya. Kalau nggak DM aja nggak apa-apa juga. Thank you ya, makasih. Makasih juga udah mau dengerin. Makasih ya bro ya. Thank you juga bro. Saya juga nggak tahu kenapa dia mengiyakan penjelasan dari saya. Doa bisa nyangkut seperti paket nyangkut di DC cakung. Ya udahlah ya urusan. Saya nggak mau melanjutkan, itu agak terlalu pusing penjelasannya. Doa bisa nyangkut di langit itu gimana teman-teman? Overload ceritanya. Nanti ya doanya overload gitu. Besok nyampe. Oh saya kalau gitu request lah pakai ini. Pakai apa? Pakai sehari sampai apa itu? Instan, same day.
Yakin esok sampai gitu ya. Yakin esok sampai.